pas mau liburan jalan-jalan cukup, ya asal cukup aja lah ya, buat makan cukup, nggak usah lah berlebihan. Nanti kalau terlalu berlebihan, kasihan yang lain nggak kebagian, ya kan? Ya, oke, benar kan? Benar apa? Benar. Nah itu, Bang Mon di usia ke-27 tahun ini dari usaha yang dijalankan, mungkin udah banyak hasilnya ya. Alhamdulillah udah banyak lah. Mobil udah ada. Masih sama-sama lah kalau mobil gitu. Mobil Yang jelas ada, tapi ya Tapi dari Bang Mon sendiri kan gimana? yang beli mobilnya kan ya? Yang jelas sama-sama lah. Sebagian uang saya, sebagian Bang Mon dari- gini orangnya, dia tuh nggak mau nunjukin hasil yang dia dapetin, dia selalu merendah diri. Padahal aslinya ya orangnya saya tahu sendiri lah ya, karena saya lama main sama dia. Itu bisa dibilang pengusaha muda sukses di Bengkulu Utara lah ya. Iya Bang Mon ya? Bisa dibilang gitu nggak? Kalau itu ya tergantung orang menilai. Tergantung orang Ya. menilai. Ya. Jadinya apa yang dipunya sekarang itu udah dari usaha sendiri Ya, yang jelas dari usaha sendiri lah. Karena apa ya? Keperluan pribadi ya sendiri, nggak ada minta-minta lagi sama orang tua. Ya, Nggak ada minta-minta sama kakak lagi, ibaratnya kan. Ya udah, jadi syukurin aja lah, nikmatin aja lah yang ada sekarang ya. apa yang ada sekarang gitu. Nggak banyak-banyak sih. Unik ya. Iya. Tapi cukup lah ya. Penting cukup lah. Cukup. Ya. Cukup lah untuk semuanya bang. Iya. Kalau hari-hari libur biasanya ngapain ngomong? Paling kalau hari libur paling ke Bengkulu bang. Bengkulu. Iya. Biasanya saya Kalau Sabtu. cewek-cewek yang di Bengkulu, ini Bang Mon Sabtu suka Minggu Bengkulu. biasanya saya di Bengkulu. Gitu. Keluarga dari Bengkulu juga ya? Ya kebetulan orang tua di Bengkulu bang. Oh iya, itu orang Bengkulu ya. Orang tua di Bengkulu. Bisa sambilan sekalian mengunjungi orang tua, Bisa untuk ya hal pribadi, terus bisa kadang untuk Kumpul sama teman-teman, ya, gitu ya. kumpul sama teman-teman, kadang juga untuk usaha belanja barang. oh ngambil barang Ya, gitu ya. belanja Benar. barang. Jadi ya harus dibagi lah waktu gitu aja. Jadi pokoknya sekali berjalan itu Ya. itu semua tuh misinya komplit ya. Iya, harus ngambil komplit. barang, ketemu keluarga, kumpul sama teman-teman. Iya. gitu. Cari cewek nggak? Cari cewek pasti. Cari cewek terus ya. Iya. Gimana Cari udah cewek. punya cewek belum? Sampai saat ini belum ada cewek. Belum ada cewek. Yang dekat banyak. Kalau untuk dekat yang serius nggak ada lagi. Kemarin terakhir. Oh nggak ada lagi, berarti pernah ada. Pernah ada. Ini yang mana nih? Kalau yang dekat serius kemarin pernah ada, tapi sekarang udah nggak tahu kenapa lah. Akhirnya apa ya? Menjauh sendiri, nggak tahu lah. Serius ini serius yang gimana? Kan serius. Yang serius-seriusnya nih. Ya Udah mau serius ke arah- udah mau ke arah yang serius gitu. Tapi Tapi ya mungkin belum jodohnya aja lah. ya kan belum jodohnya itu kan maksudnya pasti ada hambatan ya. Ya ada hambatan, Ada halangan, terus yang akhirnya nggak jadi. Ya intinya nggak jadi. Intinya kalau yang saya tangkap sih dari ceweknya, dia masih pengen sama mantannya, itu aja sih. Itu ceweknya sekarang balikan sama mantannya nggak? Sepertinya iya, tapi saya nggak ada Nggak tahu pikirkan lagi lagi, ya. tapi obrolan terakhir kayaknya iya dia kembali lagi sama mantannya gitu aja. Saya nggak ada cari tahu lagi gitu. Padahal saya udah ibaratnya udah yakin lah sama dia lah. Tunggu keluarganya ada pernah? Ketemu sama keluarganya sudah, saya makan sama-sama satu keluarga dengan dia sudah pernah. Terus saya udah, dia punya adik kan, Iya. terus apa ya? Nanti saya sedih dong. Nggak apa-apa. Kita kan gimana ya? Intinya dulu pernah dekat sama cewek, ya kan? Pernah dekat, udah ngomongin hal-hal yang serius untuk kedepannya, bahkan udah kenal sama orang tuanya, udah makan satu meja sama orang tuanya, udah deket, udah akrab sama adiknya. Tapi ya itulah mungkin namanya bukan jodoh kan, akhirnya nggak jodoh lah intinya. Tapi Akhirnya waktu menjauh. pas
pas waktu Bang Simon ngedeketin cewek itu, Hmm. tapi Bang Simon tahu kan dia, maksudnya dia memang udah nggak ada hubungan sama cowok lain atau gimana? Kok Bang Simon berani kok mau ngedeketin cewek itu? Gitu. Intinya kan kalau kita suka sama cewek bang ya, pastinya pertama kali yang kita lihat tuh sosial medianya bang. Wih, terus sosial media benar-benar. Namanya Instagram, kita suka nih Facebook sama ya. si A kan, kita tahu namanya si A, ya udah pertama kali yang kita cari tahu ya sosial medianya. Kita lihat ada nggak sih foto cowok. Nah, kalau seandainya ada foto cowok ya kemungkinan itu pacarnya, kemungkinan itu teman dekatnya. Saya perhatiin scroll sampai bawah Facebook, Instagramnya nggak ada sama sekali foto cowok bang. Yang ada foto sama keluarga. Dan juga cewek-cewek juga saya lihat kan biasanya di bio-nya itu kan kalau dia udah Ada punya pasangan namanya. ada nama gitu kan. Ini enggak. Jadi hal itulah yang memberanikan diri saya untuk maju untuk deketin ceweknya itu. Dan juga yang kedua saya cari tahu kan sama teman-teman dekatnya, si dia udah punya pacar belum? Dan ternyata waktu itu emang dia udah punya pacar. Nah tapi posisinya dia sama pacarnya itu putus nyambung gitu terus gitu bang. Nah jadi hal itulah yang mendasari saya untuk deketin cewek itu. Ya, Gitu, Bang. saya tahu orangnya. Ya. Saya tahu kan orangnya. Saya tahu nggak orangnya. Nggak tahu juga sih. Kayaknya saya tahu ya. Nggak mungkin bisa jadi bisa tahu. Inisial, boleh kita sebut inisial di sini? Terserah deh. Nggak apa-apa. F ya. Bisa jadi ya. F. Buat F yang di luar sana. Aduh. Mungkin kamu bahagia dengan pilihan kamu. Ya. Cuman di sini nggak tersakiti sih ya bahasanya ya. Ya jujur awalnya tersakiti sih. Tersakiti. Tapi lama kelamaan ya saya sadar ya mungkin ya Tuhan memberikan yang lebih baik lagi dari dia gitu aja. Ada yang lebih baik lagi dan mungkin ya emang bukan yang terbaik lah buat saya dan buat dia gitu. Tapi ceritanya kemarin katanya si cowoknya itu agak gimana ya, temperamen gitu ya. Nah iya bang, jadi selama aku PDKT sama dia kan, Di sini curhat tuh kan ya, kan kamu Ya, pernah cerita, dia jadi- pernah juga cerita sama saya dulu. jadi waktu PDKT itu intinya udah jalan, udah nonton bareng, terus udah makan sama-sama berdua, udah ke gereja sama-sama tuh bang, duduk satu bangku bang, malah bang, udah duduk satu bangku, tapi ke gerejanya itu nggak kita janjiin loh bang, itu bang, Jadi ketemunya tetap ya cuma tetap ketemu di situ ya. di gereja bang, dan nggak sadarnya juga nggak ada dijanjiin, sumpah nggak ada, kami nggak ada janjian. Tiba-tiba aku duluan yang datang di kursi itu, datang di tengah-tengah, dia datang melonong di tengah juga, jadi spontan aja lah. Jadi kayak semesta mendukung. Ya, kayak intinya waktu itu merasa ya, oh ini kayaknya Tuhan lagi dukung nih bang, Iya. soalnya kan di gereja gitu, oh mungkin ini jodoh saya. Ini udah jawab Jadi doa saya semangat terus. Ya terus apa tadi pertanyaan? Enggak apa. Pas dulu kan Simon pernah Oh. curhat masalah kayak cowok itu kan. Iya, iya. Dia sendiri yang curhat sama Simon bilangnya apa cowoknya itu kayak gini. Iya. Kayak pokoknya kalau nilai dari 1 sampai 10, 5 lah nilai cowoknya itu ya. Ya kan? Intinya gini, waktu itu kan, ya intinya namanya kita lagi kasmaran bang ya. Ya. Segala cara kita lakuin. Bagaimana caranya cewek itu bisa tertarik sama kita. Jadi contohnya saya pernah ngasih dia bunga tuh bang. Saya kasih bunga, tapi bukan saya yang kasih bang. Dia kan kerja di kota Bengkulu, saya kerja di sini kan LDR tuh bang. Jadi saya suruh teman saya antar bunga, pergilah ke Tempat kantor kerja dia. tempat kerjanya, diberikanlah bunga sama dia. Tapi saya nggak ada kasih tahu kalau itu dari saya kan, biar dia tahu sendiri aja lah. Tapi akhirnya dia tahu. Dan pada akhirnya dia nggak tahu gitu kan, dia nggak tahu. Ya singkat cerita lah, mungkin kalau mau diceritain panjang bang ya. Panjang ya. Intinya suatu ketika boleh nih ceritain nih. Iya apa-apa. Jadi suatu ketika ya kan dia nelpon saya, dia bilang itu si A lah, saya anggap mantannya itu si A. Itu si A marah-marah sama saya. Kenapa? Dia tahu loh kita jalan kemarin. Oh, saya bilang sama dia, ya udah
kalau mau marah-marah kasih nomor WA saya sama dia, biar dia marah sama saya, jangan marah sama kamu. Atau enggak sini nomor si A itu biar aku yang telepon, ya kan, biar aku yang ngomong. Tapi dia nggak ngomong kan, nggak mau ngasih tahu, dia diam aja. Dan pada akhirnya selama aku dekat sama dia tuh bang, apa ya, dia selalu ngomong si A terus gitu kan. Tuh cewek-cewek ya. Nah, Buat jadi kalian waktu cewek dia semua. ngomong kayak gitu, aku merasa ya kesel aja loh bang. Yang seolah-olah dia nggak menghargai usaha kita. Ya, nggak ngargain usaha saya kan. Untuk pesannya buat cewek-cewek, Nah. kalau lagi ada cowok yang dekat, dekat mungkin pas setelah kalian jadian atau pacaran, gak usah lah bahas-bahas mantan, ya ngapain bahas-bahas mantan, gak usah dibanding-bandingkan cowok sama cowok yang sekarang sama cowok yang dulu. Ih kamu tuh ini nggak cowok tuh nggak mau digituin, ya seolah-olah kalian tuh nggak menghargai perjuangan dia, selalu dibanding-bandingkan. Ngapain kayak gitu? Jalanin aja yang udah ada. Kalau memang nggak mau dari awal, ya nggak usah dideketin, nggak usah diterima. Mending biarin aja, iya kan? Ya benar. Nah, jadi lanjut lagi nih bang ya. Jadi jujur di situ aku kesal bang, kesal. Terus akhirnya aku ngomong sama dia kan. Ya udah, sekarang kamu pilih aku atau pilih dia sih, gitu aja. Kalau emang sama dia silahkan, nggak usah deket lagi sama aku gitu kan. Tapi kalau emang kamu pilih saya untuk deket sama kamu, ya udah, nggak usah bahas-bahas dia lagi. Walaupun kalau emang kamu masih komunikasi sama dia silahkan, aku bilang kan. Iya. Tapi jangan ngomong dia lagi di depan aku gitu. Aku udah tahu baik buruk si A itu gimana. Jadi nggak usah lagi kamu ngomong. Iya, dia bilang. Dan akhirnya dia minta waktu sama saya untuk memikirkan lah, dalam artinya kan memikirkan, untuk memilih lah intinya kan. Dan kelang 2 hari setelah itu dia ngomong sama saya. Masih ingat nih bang kata-katanya bang. Gimana? Tuh dengar kata-katanya gimana? Saat ini aku belum bisa dekat sama orang yang tergolong baru dalam hidup saya, gitu aja. Pasti dia bilang, maaf kamu terlalu baik buat aku. Jadi ada satu Cewek suka gitu emang. satu kata dia ngomong gini, kamu terlalu baik sama aku. Iya. Kamu itu beda loh sama si A. Iya. Kamu itu baik, si A itu kasar. Kamu itu romantis sampai kamu aja bisa walaupun kamu jauh, kamu bisa loh romantis sama saya. Contohnya beri saya bunga, beri saya ucapan kata-kata ini itu. Beda loh sama dia. Si A itu dia sering selingkuh, udah berapa kali ketahuan sama saya jalan sama cewek lain gitu. Dan intinya dia ngomong kamu terlalu baik jadi aku nggak bisa. Ya jujur sih waktu itu galau lah intinya kan. Kurang lebih selama 10 hari sedih bang intinya bang. Iya sih ya. 10 hari jujur saya sedih bang. Dan kita udah berusaha. Jadi Udah berjuang. saya merasa ya pengen jadi Bener orang dulu, jahat guys. aja lah. Jadi pengen merasa jadi Bener ya, karena Iya. itu baik bilang cewek gitu kan. Iya. Kamu terlalu baik. Jadi cewek itu suka yang baik apa yang jahat sih sebenarnya? Tuh, gimana? Komentar nanti. Jadi Sambil saya minum ya. Jadi saya merasa galau bang 10 hari. Jadi merasa ingin jadi orang jahat aja lah intinya. Nggak tahu lagi saya waktu itu kan. Tapi setelah itu saya berpikir, oh mungkin kata-katanya ada benarnya juga. Dia sama saya kan masih tergolong baru tuh. Kalau saya cermati dari kata-katanya kan, kita kenal juga. Emang sih kita udah kenal lama. Tapi untuk kenal dekat itu kurang lebih 1-2 bulan. Benar sih dia bilang. Aku nih pasti ada sisi buruknya bang. Aku akui bang. Aku pasti ada sisi buruknya. Enggak selamanya aku nih baik, jujur bang. Dia nggak tahu sisi buruk saya gimana. Karena namanya kita usahakan, kita menunjukkan yang terbaik terus. Kita kan? ngasih yang baik-baik terus. Dia nggak tahu buruknya saya. Sedangkan kalau dia sama mantannya itu, dia udah tahu baiknya gimana. Walaupun orangnya jahat kan, dia udah tahu keburukannya. Ya mudah-mudahan dia bisa nerima. Ya mungkin berpikirannya saya ini baik, cuman karena mau deket aja gitu kan. Jadi ya sudahlah, saya ikhlasin dan sekarang ya emang benar-benar udah ikhlas, udah nggak kepikiran lagi. Tapi pernah suatu ketika ya sepintas kepikiran lagi, kok udah hampir 1 tahun nggak ada pergerakan yang untuk serius lenang ini kan, cowoknya itu kan, kok nggak ada gambaran-gambaran terdengar pengen nikah lah, tunangan lah, inilah. Tergerak lagi Iya. lah hati itu ya kan? Jadi
hati ini berbicara deketin lagi lah, tapi ya namanya cowok kan bang, Ya. kalau udah dibilang ceweknya kayak gitu ya udah stop aja lah gitu kan. Ngapain kita mau berjuang lagi teman tidak dihargai? Ya pengen sih berjuang lagi jujur, kalaupun masih diberi kesempatan saya pengen berjuang lagi. Tapi mungkin perjuangannya nggak sama kayak kemarin gitu kan, karena saya udah tahu rasanya gitulah, gagal kan. Nah, intinya gitu bang. Intinya sih yang bisa dipetik dari pengalamannya Bang Simon tadi, jadi kalau menurut saya ya, Iya bang. kalau di saat kita mendekati cewek itu kita nggak mesti selalu memberikan yang terbaik, menunjukkan pokoknya semua hal baik semua, ya kan seperti Bang Simon bilang tadi. Namanya kita cowok tuh kalau usaha mau ngedeketin cewek ya pasti kita tunjukkan yang terbaik, ini semua kita servis ibaratnya kan. Dia mau apa kita jabanin, dia mau ini kita iniin gitu kan. Akhirnya nanti takutnya oke, kalau misalnya jadian, dia bakal terbiasa dengan hal yang seperti itu, ya kan? Kok setelah jadian tiba-tiba kita berubah gitu lagi? Kok kamu berubah? Dulu kamu kok pas deketin aku kayak gini, kok sekarang nggak lagi? Ya, jadi intinya kalau kita mau ngedeketin cewek itu nggak usah lah kita kayak, maaf nih Bang Mon ya, bukan mengecilkan misalnya Bang Mon kemarin, ya nggak usah lah kita selalu memberikan yang terbaik, selalu menunjukkan sisi baiknya ya. Sesekali kita tunjukkan sisi buruk kita. Karena kalau cewek itu beneran suka, dia kan bakal menerima kita apa adanya. Bener. Tapi susah sih ya kalau cewek sekarang. Iya. Sekarang Susah bang. terima yang apa adanya. Maaf ya cewek-cewek, tapi nggak semua cewek ya. Karena kan Kebanyakan sekarang tuh cewek tuh ngeliat yang ada apanya. intinya cewek itu udah banyak pilihan bang. Ya. Dia mau cari cowok yang pakai seragam ada, mau cowok yang swasta ada, pamannya kan. Ya. Cowok yang ganteng ada, cowok yang jelek tapi uangnya banyak ada, gitu kan. Jadi ya tergantung. Tapi bergeni. Ya tergantung itulah. Ada juga teman itu yang pacarnya sama pamannya dia ganteng, tapi dia nggak merasa nyaman karena si ganteng ini nggak punya uang. Iya. Akhirnya dia deket sama cowok yang punya uang gitu kan. Walaupun dia nggak ganteng. Walaupun dia nggak ganteng, ya ibaratnya untuk pacarnya si ini, untuk kesenangannya si ini. Jadi berbagi banyak pilihan. Jadi kenapa cowok ganteng kalah sama cowok yang berduit? Berduit. Terus Cowok jahat. cowok berduit Oh, cowok berduit. kalah sama cowok yang udah punya duit, udah ganteng, gitu ya. Tapi ya baik-baik lagi ya. Sejelek-jeleknya manusia, nggak ganteng-gantengnya manusia, sejelek dia gimana ya? Selagi kita mau berusaha, mau ke arah yang serius, itu kayaknya bakal insya Allah insya Allah dikabulkan Iya. apa yang kita harapkan. Intinya ya mungkin saya jadikan itu pelajaran buat saya ke depannya Ya, aja sih bang. pelajaran. Intinya saya nggak ada kesal sama si A sama si cewek itu, saya nggak ada Si kesal. apa si F ya? F ya? Ya bisa jadi. F guys, F. Jadi saya nggak ada kesal, saya nggak ada kecewa sekarang. Saya selalu mendoakan yang terbaik buat mereka gitu. Itu sekarang belum ada pergerakan. Kalau saya lihat sih nggak tahu lah, namanya manusia kan bang, yang jelas. Tapi nggak, kalau misalnya ada kesempatan menutup kemungkinan nggak? Nggak tahu saya bang. Nggak ya. Di satu sisi 50-50 lah. Satu sisi saya pengen dekat lagi sama dia, di satu sisi saya nggak mau lagi. Itu aja intinya sih bang. Ya intinya gitu ya. Kalau untuk kriteria yang Bang Simon mau itu yang kayak gimana sih? Cewek. Yang jelas pertamanya bang, dia harus agamanya Kristen sama saya, Ya. sama kayak saya kan. Ya. Yang pertama. Terus yang kedua, dia bisa menerima pekerjaan saya sebagai ya swasta tadi kan, yang seperti abang bilang tadi. Terus yang ketiga, dia mau menerima baik buruk saya, itu udah pasti. Dan yang keempat, baik buruknya keluarga saya dia harus terima. Ya haruslah. Ya. Dan yang terakhir kelima, dia harus mau punya anak banyak bang. Karena saya pengen bang punya anak
ya minimalnya 4. Amin, amin. Iya. Bukan karena kanji kan? Bukan bang. Memang saya pengen anak 4 bang. Cewek cowok gitu ya. Ya yang jelas pertamanya kalau emang Tuhan kasih bang, Iya. pengennya yang pertama Harapan. cewek. Ya harapan, namanya kan harapan. Namanya kan Tapi harapan. ya lihat nantilah. Iya. Itu yang jelas pertamanya cewek cowok gitu aja. Kepengen saya sih kayak gitu. Cita-cita Iya. kita. Jadi apa? Mungkin dari harapan tadi kan ya. Iya. Kalau kita punya apa istri ini ya, Iya bang. ya istri punya anak, anak 1, anak 2, nanti anak 4. Ya pasti kan kita bakal lebih giat berusaha lagi Iya kan ya. benar bang. Karena yang mau dihidupin itu Hidupin banyak, banyak, ya kan. Jadi istilah kita lebih giat lagi. Jadi bisa menambah motivasi bang ya. Benar. Bagus sih. Yang jelas kalau untuk pekerjaan itulah bang yang kurang dari diri saya bang. Saya nggak ada Seragam. bukan masalah seragam bang ya. Ah. Mungkin kalau saya lihat kalau seragam ya emang gagah sih bang, emang gagah, nggak salahnya, nggak ada salahnya gitu bang. Tapi ya emang saya bekerja ini kayak ada yang kurang gitu bang, kurang pasangan. Gitu intinya gitu sih. Kalau kayak kata abang tadi kan, kalau udah punya pasangan, apalagi udah punya istri, udah menikah, udah punya anak, pasti punya tanggungan, kerja lebih semangat lagi gitu bang. Yang biasanya umpamanya 1 hari dapat 500.000, kita berpikir nih gimana 1 hari itu bisa dapat 1 juta gitu kan. Jadi lebih giat lagi lah bekerja, positifnya gitu di situ bang. Ini